Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Utafira. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Kampus Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Dan tujuan saya membuat video ini sebagai edukasi dan memenuhi tugas mata kuliah toksikologi klinis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Apoteker Happy Ansori, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan atau efek beracun atau berbahaya suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup. Ilmu ini berkaitan dengan efek-efek mekanisme kerja yang merugikan dari bahan kimia terhadap binatang, manusia, dan lingkungannya. Toksikologi merupakan bidang multidisiplin yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai ilmu termasuk biologi, kimia, farmakologi, dan kedokteran untuk memahami dampak buruk zat kimia pada organisme hidup. Ilmu ini melibatkan studi tentang hubungan dosis respon, faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas dalam kimia. Metode ini untuk mendeteksi dan menganalisis racun dan toksik, serta mengembangkan strategi untuk mencegah atau menangani paparan zat-zat ini. Selanjutnya, adapun istilah-istilah dalam toksikologi. Dalam toksikologi banyak istilah yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada racun. Racun adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh atau terserap atau terhirup atau tercerna dalam jumlah tertentu bisa menimbulkan efek negatif seperti munculnya penyakit hingga kematian. Yang kedua ada toksin. Toksin merupakan bagian dari racun itu sendiri. Toksin ini biasanya digunakan untuk menggambarkan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tetanus. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam toksikologi. Toksikologi banyak istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada racun. Racun merupakan zat yang apabila masuk ke dalam tubuh atau terserap atau terhirup dan tercerna dalam jumlah tertentu bisa menimbulkan efek negatif seperti munculnya penyakit hingga kematian. Yang kedua ada toksin. Toksin merupakan bagian dari racun itu sendiri. Toksin ini biasanya digunakan untuk menggambarkan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tetanus. Yang ketiga ada toksikan. Berlawanan dengan toksin, toksikan merupakan kelompok racun yang tidak berasal dari makhluk hidup dan biasanya sengaja diproduksi untuk keperluan tertentu, contohnya seperti pestisida. Yang keempat ada toksisitas atau diartikan sebagai kapasitas suatu racun yang menimbulkan efek bagi tubuh. Yang kelima ada xenobiotika atau cyanobiotik. Istilah ini merujuk kepada semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan zat tersebut secara alami tidak diproduksi oleh tubuh seperti obat-obatan. Yang keenam ada dosis, merupakan jumlah senyawa yang bisa memberikan pengaruh ke organ sasaran. Umumnya dosis dinyatakan dalam satuan berat atau satuan volume atau permukaan tubuh. Dan selanjutnya yaitu macam-macam toksikologi. Yang pertama ada toksikologi deskriptif, dua toksikologi mekanistik, yang ketiga toksikologi regulatif, yang keempat toksikologi forensik, yang kelima toksikologi klinik, dan yang keenam toksikologi kinerja, dan yang ketujuh toksikologi lingkungan, dan yang kedelapan ekotoksikologi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada toksokinetika, merupakan subbidang toksikologi yang mempelajari pergerakan toksin dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada toksodinamika, adalah interaksi antara toksin dengan reseptor atau tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologik. Dan selanjutnya ada biotransformasi toksin. Biotransformasi toksin didefinisikan sebagai perubahan xenobiotik atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat non-polar menjadi bersifat polar dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat dideskripsikan keluar dari dalam tubuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.